صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد. Allah tidak menghendaki kita berbeda untuk berpecah belah. Ini sudah disebutkan banyak ayat yang menerangkan tujuan daripada perbedaan. بنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita, dan kemarin adalah berhubungan dengan perbedaan pendapat yang di dalam kitab fikih disebut dengan fiqhul ikhtilaf, yaitu berkenaan dengan hukum Islam yang berhubungan dengan perbedaan pendapat. Dan para ulama telah menerangkan lebih jauh tentang kedudukan daripada ikhtilaf. Bagaimana pernah diterangkan bahwa ikhtilaf bukanlah khilafiyah. Kalau khilafiyah itu adalah yang berlawanan, sehingga ada kaidah al-khalif tu'raf, orang yang berlawanan adalah mudah populer. Yang berlawanan orang yang melakukan sesuatu yang tidak biasa, yang berlawanan dengan pendapat umum, itu adalah khilaf. Jadi kalau ikhtilaf, perbedaan yang berhubungan dengan hukum di satu sisi, tapi yang lebih penting bahwa ikhtilaf itu adalah berdasarkan pertimbangan agama. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, kalau mengkaji masalah ikhtilaf itu adalah banyak sekali. Dan inilah pada malam hari ini kita lanjutkan tentang perbedaan pendapat ulama. Yang lebih penting yaitu alasan kenapa para ulama berbeda pendapat. Jadi kalau kita tidak ada ilmu, barangkali kita menganggap perbedaan itu karena tidak ada ilmu. Orang yang tidak alim, maka banyaklah perbedaan. Tapi kalau sudah orang alim, maka mengamalkan apa yang diketahui satu itu. Jadi dengan demikian tidak ada perbedaan. Maka ini adalah sebuah pengertian yang sebenarnya tidak dikehendaki, tidak sesuai dengan maksud agama. Jadi arti ikhtilaf adalah perbedaan pendapat dengan sebab-sebab yang tidak bisa dihindari. Artinya memang sudah kudrahnya, sudah mamlakah sesuatu yang tidak bisa dihindari karena sebuah potensi yang dimiliki oleh manusia untuk berbeda pendapat. Kita telah menerangkan perbedaan pendapat itu yang sifatnya umum. Jadi sebab-sebabnya juga sudah diterangkan, diantaranya adalah dalam memahami nas yaitu Al-Quran dan hadis. Para ulama yang memahami nas adalah
berbeda antara satu dengan lain dengan alasan-alasan. Maka inilah yang kita belajar ini, kenapa alasan-alasan itu ada yang sehingga menjadi sebuah topik kajian. Kalau di dalam ilmu fiqh itu adalah kajian perbandingan hukum atau muqaranah, artinya membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain. Dan kita hanya sudah memahami bahawa para ulama itu ada mazhab-mazhabnya. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mereka itu seolah-olah bisa diterima oleh umat Islam karena perbedaan itu adalah sudah dikaji yang sehingga menghasilkan masing-masing pendapatnya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini ada yang perlu salah satu di antara beberapa sebab, yaitu tentang ta'arud. Ta'arud adalah bertentangan dalil. Bertentangan dalil artinya banyak dalil. Jadi karena banyak dalil sehingga para ulama mengambil sebahagian dari dalil nas dari agama tetapi tidak diterima oleh sebahagian yang lain. Ini dalam kitab usul fiqh itu disebutkan. Disebutkan tentang ta'arud ini. Jadi ta'arud bertentangan dalil. Akibat bertentangan dalil, maka para ulama mengambil menurut dalil yang diyakininya. Jadi ini ada dua pola juga. Bagaimana mengamalkan dalil itu? Jadi ini saya baca kitab dari Usul Fiqh Al-Islamiyah yang intinya menerangkan tentang perbedaan pendapat karena ta'arud. Pada hakikatnya perbedaan ini terjadi karena ulama pada melepaskan diri daripada bertentangan itu. Bagaimana cara melepaskan diri? Maka cara itulah yang melahirkan perbedaan pendapat yang berbeda. Jamaah yang berbahagia, pertama-tama kita sudah memahami bahawa tidak mungkin kita dipersatukan dalam satu pendapat, karena watak manusia, watak kita itu adalah kadang-kadang ada yang suka berbeda. Dan selanjutnya perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Bahkan pendapat ada ulama yang menyatakan perbedaan itu kadang-kadang menjadi rahmat, dan kita menguraikannya pada malam Rabu yang lalu. Memang yang kedua adalah watak dan sifat manusia itu adalah beragam. Kepentingan juga dalam hidup juga beragam. Maka perbedaan yang sifatnya umum adalah sesuatu yang sudah menjadi tubuh manusia itu sendiri. Misalnya ada saudara-saudara kita yang kaya, ada juga yang miskin, dan sebagainya. Maka perbedaan ini adalah juga didasarkan kepada profil seseorang. Profil seseorang ada yang aktif dalam hidup ini sehingga berusaha mengisi hidup yang berguna, rajin dan sebagainya. Tapi ada juga yang malas. Maka akibat daripadanya terjadilah perbedaan-perbedaan. Barangkali kalau kita kaji apa yang terjadi sekarang di Rohingya itu, ini ada kaitan dengan sifat manusia itu sendiri.
Jadi yang pertama, negerinya ada, kenapa harus berantau ke negeri yang lain? Barangkali ada orang yang berpendapat karena pernah sebahagian yang pergi ke tempat lain itu mudah rezekinya, apakah dengan mencari sedekah atau dengan upah dan sebagainya. Tetapi ada juga yang orang menyatakan memang di negerinya yang kurang makmur ditambah dengan bodoh, maka akhirnya orang itu ingin melepaskan diri daripada kesulitan-kesulitan. Tetapi karena Indonesia khususnya Aceh ini menerima mungkin lebih banyak arahnya ke Aceh. Sebenarnya orang Aceh juga sebenarnya bisa menerima, tetapi karena mengandung sifat-sifat manusia yang berbeda-beda, maka timbullah perbedaan dalam sikap. Ada yang mau menerima, ada yang menolaknya. Tetapi kalau semuanya berpijak kepada prinsip-prinsip agama, ini tidak akan terjadi masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena kita saling menghormati, saling menghargai sesama umat Islam. Apalagi ada kesan saudara kita itu adalah tertindas dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, dalam hubungan dengan ta'arud, perbedaan pendapat karena ta'arud. Ta'arud di sini adalah bertentangan dalil, hukum yang didasarkan kepada dalil yang banyak, apakah Quran dan apakah hadis. Jadi dalil-dalil itu tidak satu, banyak, akibat banyak. Maka orang mengambil dalil yang pernah dibaca, yang pertama, pernah didengar. Bahkan yang lebih penting adalah pernah dalil yang lebih cenderung disukai, yang dianggap lebih cocok dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita melihat hakikat daripada hukum Islam, itu tidak ada yang bertentangan, karena hukum itu adalah milik Allah. Allah lah yang telah menetapkan hukumnya. Tetapi kenapa para ulama berbeda setelah ada penetapan dari Allah? Karena penetapan Allah itu masih dimungkinkan dalam penafsiran-penafsirannya. Ini ada pengaruh dengan waktu dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, alasan bahawa sebenarnya Allah tidak menghendaki kita berbeda untuk berpecah belah. Ini sudah disebutkan banyak ayat yang menerangkan tujuan daripada perbedaan. Juga ada yang kadang-kadang mengandung rahmat, tapi kadang-kadang karena watak manusia itu sendiri yang pernah diterangkan. Hanya saja dalam penjelasan nas, perbedaan itu semakin banyak kalau orang tidak pernah kembali kepada prinsip-prinsip pemersatu, yaitu Quran dan hadis. Kenapa? Karena dalam ayat disebutkan afala yatadabbarunal Quran walau kana min ghairi indillahi lawajadu ikhtilafan katsira. Apakah engkau tidak mendalami Al-Quran, tidak berfikir tadabbur Al-Quran? Kalaulah kita ini mengambil dari bukan Allah, dari di sisi yang bukan Allah, maka engkau akan memperoleh perselisihan yang banyak. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan semakin banyak orang meninggalkan prinsip-prinsip nas, semakin banyak timbul perbedaan. Apalagi tidak mengamalkan dengan nas, tetapi lebih mengamalkan untuk kepentingan-kepentingan sesaat, bukan kepentingan yang sifatnya abadi. Sifat abadi adalah sifat yang telah ditunjukkan oleh nas. Karena nas, baik Al-Quran dan hadis itu satu, yaitu berdasarkan dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Allah, orang Nabi Muhammad tidak berbicara, tidak menuturkan sesuatu kecuali adalah wahyu.
Dengan demikian, apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad selama yang diucapkan itu sahih, maka ya tentu saja itu wahyu. Jadi juga sama dengan firman Allah. Bahkan kalau ada mazhab yang menyatakan hadis sahih itu sama kedudukan dengan Al-Quran, karena memang disampaikan oleh Nabi, dan Nabi adalah diilhami dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, para pendahulu kita dulu pada masa lalu, orang itu sangat komit dengan prinsip-prinsip dalam melahirkan hukum. Apa komitnya? Bahwa kembalilah kepada petunjuk Allah yang baku. Yang baku dengan demikian akan terhindar dari perselisihan karena kembali pada nas. Bahkan ada peristiwa yang memang belum diketahui nasnya apa. Ini sebagaimana kita sudah maklum bahwa Rasulullah SAW wafat, maka tidak hari itu dikebumikan karena para sahabat berbeda pendapat. Apa perbedaan pendapatnya? Kemana dikebumikan? Apakah di Mekah atau di Madinah? Alasan orang di Mekah karena pusat Islam di Mekah. Rasulullah dilahirkan di Mekah, dan juga ajaran Islam pertama 13 tahun di Mekah, dan bermacam-macam alasan-alasan yang dikemukakan oleh para sahabat. Sedangkan orang Madinah juga mempertahankan harus di Madinah, karena Madinah orang yang aman. Rasulullah sangat aman ketika datang ke Madinah, disambut dengan sepenuh hati. Sementara orang Arab mengejar Rasulullah SAW. Akibat dari itu, maka tidak wajarlah Rasulullah dikembalikan di daerah yang memang diusir pada masa lalu. Maka sewajarnya dimakamkan di Madinah. Kedua-dua pendapat seru. Jadi ketika seru ini, akhirnya ada orang biasa, orang awam. Karena saya pernah mendengar pada suatu ketika kami duduk bersama-sama beberapa orang dengan Rasulullah menyatakan bahwa para nabi masa lalu dikebumikan di tempat ia meninggal. Jadi cerita masa dahulu para nabi-nabi dikebumikan di tempat ia meninggal. Maka Rasulullah karena meninggal di Madinah, maka sepatutnya di Madinah. Anak itu tidak menyatakan harus di Madinah, cuma pernah mendengar cerita Nabi. Dengan cerita itu, walaupun dia bukan orang alim, akan tetapi karena fakta di lapangan bahwa Rasulullah pernah bersabda seperti itu dan didengar oleh beberapa orang, jadilah pegangan bahwa kubur Nabi di Madinah. Jadi perbedaan selesai tidak hanya oleh orang kuat, pendapat-pendapat tokoh, tetapi bisa saja orang awam kalau sumbernya, kalau alasannya kuat. Dan inilah yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang didukung oleh nas, yang sehingga aman daripada permasalahan-permasalahan. Jamaah yang berbahagia, perbedaan pendapat berkenaan dengan pertentangan dalil ini, kalau kami pernah dulu, orang yang bertentangan dalil ini, sebenarnya pendapat kita bertentangan dalil itu dianggap masalah, akan tetapi karena kita tidak memahami hakikat daripada hukum Allah itu sendiri, kata sebahagian ulama. Maka dengan demikian, perbedaan pendapat ulama pada hakikatnya karena kita tidak mengetahui kehendak Allah
dalam sesuatu kejadian. Bahkan ada dalam kejadian itu Rasulullah membenarkan kedua-dua yang berbeda, kedua yang berselisih. Akhirnya yang satu dibenarkan, yang lain juga dibenarkan, kedua-duanya dibenarkan. Sebagaimana bacaan Quran, ada logat-logat Quran, ada istilahnya lafaz Al-Quran itu Al-Quranu ala sab'ati ahrufin, ada beberapa apakah qiraah namanya dan sebagainya. Tapi yang dibaca oleh sebahagian sahabat tidak sama dengan yang lain. Awalnya ribut, kena ribut, datanglah pada Rasulullah karena dalam suasana tegang. Kenapa dia tambah-tambah ayat? Kenapa dia robah-robah ayat? Sebagian yang lain tidak saya robah, hanya saya dengar pernah Rasulullah membaca Al-Quran dalam bentuk ini. Jadi dengan demikian akhirnya selesailah kedua-duanya benar. Benar yang dibaca oleh sebahagian dengan yang orang yang lainnya. Jamaah yang berbahagia, ada yang kadang-kadang sejak dari awal para sahabat sendiri, ada yang kadang-kadang tidak layak. Maka walaupun seolah-olah sangat baik, sangat benar dan ada nas, maka tidak mengamalkan dengan nas itu. Seperti hadis yang menerangkan orang yang memandikan harus memandikan mayat harus mandi, orang yang mengusung mayat juga harus mandi. Kalau umat berpendapat, untuk apa kita mandi membawa keranda yang kering itu? Jadi dan hadis ini sebenarnya ada, tapi mungkin dianggap tidak patut diamalkan. Maka karenanya perbedaan-perbedaan dalam segi nas ini banyak terjadi, baik karena tidak bisa diterima oleh orang lain, dan yang kedua yang lebih penting bahwa tidak semua nas dikuasai oleh para sahabat, karena ada yang banyak bergaul dengan Rasulullah dan ada pula yang jarang. Maka orang yang banyak bergaul banyak tahu, sementara yang tidak dekat dengan Rasulullah banyak yang tidak tahu. Terjadilah perbedaan-perbedaan. Jamaah yang berbahagia, dalam hal ta'aruf ini memang saya membaca disertasi daripada Profesor Dr. Muhyiddin Wali, nyatakan perbedaan pendapat ulama itu adalah disebabkan banyak hal. Yang pertama karena sebagaimana dalam pemahaman nas, tetapi ada juga disebabkan yang lain. Maka profesor yang saya membaca dulu di mana ada 9 pendapat, arahnya demikian, ada 9 pendapat. Perbedaan pendapat terjadi dalam dasar pemahaman nas. Antara 9 pendapat itu, bagaimana hukum pendapat-pendapat yang berbeda, kita amalkan yang mana? Maka 9 pendapat ini yang menerangkan cara mengamalkannya. Ada yang berpendapat bahwa yang diamalkannya adalah sesuatu yang berdasarkan nas. Jadi kalau nasnya banyak, bagaimana? Maka diserahkanlah kepada para imam mujtahid. Imam mujtahidlah yang menentukan hukumnya. Ini sudah dapat. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa Allah telah lebih dahulu mempunyai hukum. Pertama, beliau menerangkan bahwa hukum itu sudah ada di sisi Allah, tetapi tidak diketahui, belum dilakukan
ada. Bagaimana yang ada pada Rasulullah? Apa yang ada itu? Maka ada yang ditunjukkan dalil secara jelas, sudah dipahami. Kalau yang tidak, maka timbullah masalah. Maka ada seperti yang diterangkan, ada yang qat'i dan ada yang dhanni. Dr. Muhibbuddin Wali, kemungkinan tersebut dapat disimpulkan kepada 9 mazhab, 9 aliran. Yang pertama, bagi Allah terdapat hukum tertentu dan dalilnya tidak ditetapkan, tapi adanya alamat yang menunjukkan kepadanya. Jadi artinya hukum Allah ada satu, tapi tidak ditetapkan, tidak dijelaskan. Hanya saja ada alamat, ada indikasi yang menunjukkan kepada pengertian sesuatu. Jadi apabila seseorang dapat mengetahuinya, maka orang yang mengetahuinya itu mendapat pahala karena sudah berijtihad sebagai balasan ijtihadnya. Dan ini adalah pendapat mutakallimin. Maka orang semua yang berijtihad menurut pendapat mutakallimin itu adalah 2 pahala. Itu mutlak 2 pahala sebagaimana dan diterangkan dalam hadis. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Allah ada hukum di sisinya dalam semua masalah. Tetapi dalam bidang ini sudah dijelaskan secara qat'i, sudah pasti arahnya seperti ini dan sebagainya. Maka kepada mujtahid diperintahkan untuk mencarinya. Apabila salah, maka amalnya tidak sah. Ini pendapat beliau, amalnya tidak sah. Dan ini bukan pendapat beliau, beliau menulis dari beberapa pendapat. Karena kenapa tidak sah? Karena dalilnya qat'i. Apakah dari hadis atau dari ayat? Mungkin orang itu, ulama itu tidak mahir menggalinya, seperti didapatkan oleh mazhab Abu Bakar. Yang kedua Ibnu Aliyah, dan yang ketiga Al-Mansur dan Al-Asam dan sebagainya. Dan menyatakan kalau dalilnya sudah jelas, maka pendapatnya berbeda, maka tidak sah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah dalilnya sudah ada, tapi bagaimana kalau dia bersalah? Kalau bersalah mendapat dosa, sama halnya seperti dalam masalah qat'iyah. Jadi orang yang qat'i berpendapat aneh lain, maka hukumnya adalah dosa. Jadi dengan demikian, sesuatu yang sudah ada dalil yang nas, ini menurut pendapat daripada Al-Bashir Al-Maris. Ini ada beberapa ulama yang diantaranya Al-Maris. Dan yang keempat adalah hukum yang telah ditentukan terhadap semua kasus, bersama diiringi dalil-dalil yang sudah yang sifatnya dhanni. Kasusnya sudah ada, dalilnya juga ada, tapi alasannya dalilnya itu masih menerima penafsiran. Maka kalau masih menerima penafsiran, para mujtahid tidak diberatkan untuk mencari yang benar, karena dalilnya kurang jelas. Maka sesuatu yang dalilnya tidak jelas, mujtahid tidak berkewajiban, atau dengan istilah lain tidak diberatkan untuk mencari supaya lahir sebuah pendapat. Jadi dengan demikian, kurang jelas ia dimaafkan, kalau salah dimaafkan. Ini menurut mayoritas daripada fuqaha.
Jadi mujtahid yang menggali hukum, sedangkan hukum yang digalinya adalah tidak jelas atau kurang tepat. Jadi kalau kurang tepat tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena dalilnya tidak konkret. Dan selanjutnya mazhab kelima adalah tetapi ia diberi pahala. Orang berijtihad dalam hukum sesuatu yang sifatnya dhanni diberikan pahala, meskipun ijtihadnya tidak tepat. Ada yang ijtihadnya hasil galiannya tidak tepat tapi juga diberi pahala. Kenapa diberi pahala? Bahkan tidak diberi dosa, karena mereka tidak dianggap salah, karena tidak ada nas yang bisa dipegang untuk memastikannya. Dan selanjutnya adalah mazhab yang tidak mendapat dosa bila bersalah. Ini ada yang tidak mendapat berdosa. Karena apa tidak mendapat dosa? Karena tidak sewajarnya sesuatu beban yang ditugaskan oleh Allah, sedangkan tidak cukup bahan untuk ditetapkan hukumnya. Maka menurut pendapat Muhibbuddin Wali adalah sesuatu yang dhanni, yang sifatnya tidak jelas, maka kepada mujtahid tidak diberikan dosa, bahkan mendapat pahala. Pahalanya ada yang benar mendapat 2 pahala yang disebut golongan mahsubah. Mahsubah artinya orang yang berpendapat benar. Mukhti'ah, kalau yang salah mukhti'ah. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam hubungan mujtahid, para ulama yang menggali hukum dalam sesuatu yang tidak jelas, tidak qat'i dalilnya, tidak pasti, adalah diberikan pahala. Kalau benar 2, kalau salah 1. Golongan ini adalah kebanyakan dari aliran Asy'ari, yaitu aliran mazhab kita, aliran kita, Al-Qadli, Al-Baqillani, dan beberapa golongan lainnya. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, ada sebuah kesimpulan umum bahawa hasil ijtihad para ulama yang sekarang sudah berkembang dan terus berlanjut sampai hari kiamat ini ada 2. Yang pertama, berdasarkan dalil yang sudah ada, maka harus berpegang menurut dalil yang ada itu, tidak boleh digeser. Menggeserkan pada dalil yang ada, kalau dalilnya pasti qat'i, maka tidak boleh berubah, karena bisa melahirkan dosa. Tapi kalau dalilnya dhanni, masih bisa menerima penafsiran, tidak konkret dari kehendak nas, maka tidak diberi dosa. Demikian pula orang yang menggali hukum sesuai dengan petunjuk Allah, dia akan mendapat pahala dalam hasil ijtihadnya, bahkan 2 kalau benar, dan kalau salah adalah 1. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini kami tidak menguraikan lagi berhubungan dengan dengan ta'arud ini, karena ta'arud ini juga ada masing-masing. Ini sudah saya ingin membaca. Ini ada 2 pola yang diamalkan oleh para ulama. Yang pertama, polanya adalah sistemnya seperti diamalkan oleh Imam Hanafi. Yang pertama, kalau ada 2 nas yang bertentangan, dalil bertentangan, maka diambillah nas yang terakhir, sedang yang pertama itu mensuh.
Ini banyak ayat-ayat yang duanya ada, tapi yang terakhir tanggalnya terakhir, lahirnya nas terakhir, maka memensohkan yang lama. Yang kedua adalah tarjih. Tarjih, mana tarjih? Mengambil yang mana yang lebih kuat. Mana yang lebih kuat? Pertama dari kekuatan nas, hadis, hadis-hadis sahih, hadis hasan, bukan hadis dhaif. Kalau mengambil yang lebih kuat berdasarkan dilalah nas yang ditunjuki oleh nas, maka disebut tarjih. Dan tarjih ini adalah diamalkan oleh sebahagian ulama, yaitu di antaranya Hanafi. Dan yang ketiga adalah kompromi. Kalau ada pendapat-pendapat yang berbeda, al-jam'u, yaitu dijamak. Makna jamak di sini adalah dikompromi, diamalkan kedua dalil. Mana jamak? Mengamalkan kedua dalil. Kalau ayatnya umum atau hadis umum, dilihat juga hadis yang lain yang sifatnya khusus, kemudian dikompromikan bagaimana letak dan sebagainya, atau diletakkan masing-masing pada tempatnya. Dan yang terakhir adalah gugur kedua dalilnya itu. Akhirnya kalau yang bertentangan dalilnya, maka gugur, tidak diamalkan kedua-duanya. Tasaqutud dalilain, dan gugurlah kedua dalil. Artinya karena bertentangan, kedua-duanya tidak diamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبالنا.